Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renal, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa jurusan Manajemen, akan menjelaskan mengenai mata kuliah praktikum statistik. Nah, di sini ada pengertian mean, median, dan modus. Mean itu adalah rata-rata jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Cara menghitungnya itu adalah jumlahkan semua data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, hitung mean dari data berikut. Ada 18, 14, 18, 22, 16, 18, 10, dan 20. Hitunglah mean data tersebut. Cara menjawabnya itu jumlahkan semua data, totalnya yaitu 136, dan banyaknya data, lalu jumlah semua data dibagi banyaknya data. 136 dibagi 8 adalah 17. Lalu median disebut juga dengan nilai tengah, adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Cara menghitungnya yaitu urutkan terlebih dahulu data terkecil ke data terbesar. Jika banyak data adalah ganjil, maka median tepat ada di tengah atau bisa digambarkan dengan rumus sebagai berikut. Jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata kedua data yang letaknya di tengah, atau bisa menggunakan rumus. Contoh yang pertama yaitu banyak data ganjil. Di sini ada tentukan median dari data berikut 21, 27, 23 sampai dengan 29. Langkah yang pertama untuk menjawab adalah urutkan dari data terkecil ke data terbesar, yaitu 21 sampai dengan 29. Nah, di sini angka tengah-tengahnya adalah 25, sehingga median tepat ada di tengah-tengah, yaitu urutan kelima adalah 25. Lalu di sini yang kedua, banyak data genap. Tentukan median dari data berikut 24 sampai dengan 41. Langkah untuk menjawabnya yaitu urutkan dari data terkecil ke data terbesar menjadi 24 sampai dengan 60. Lalu langkah kedua, banyak data ada 10 sehingga median adalah rata-rata dua data di tengah. Nah, di sini dua data di tengah itu adalah 30 dan 35. 33 ditambah 35 per 2 sama dengan 68 per 2 atau dibagi 2 adalah 34. Lalu selanjutnya adalah modus. Adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Cara menghitungnya yaitu cari data yang paling banyak muncul. Contohnya ada 7, 9, 8, 10, 6, 8, 6, 8, 7, 8. Cara menjawabnya yaitu dari data tersebut angka 8 muncul paling sering yaitu 4 kali. Angka 6 dan 7 muncul 2 kali, sedangkan angka 9 dan 10 muncul sekali. Maka modusnya adalah 8. Nah, di sini ada perhitungan nilai rata-rata tunggal dan berbobot. Yang pertama ada mean data tunggal. Contoh yang pertama di sini, hitunglah rata-rata dari nilai ujian matematika kelas 3 SMU. Nah, di sini ada rumusnya. Lalu cara menjawabnya yaitu nilai rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan bisa dihitung dengan menggunakan formula berikut.
nilai rata-rata terboboti. Rata-rata gabungan disebut juga dengan grand mean, Fuller mean, atau rata-rata umum. Adalah cara yang paling tepat untuk menggabungkan rata-rata hitung dari beberapa sampel. Contohnya, 3 subsampel masing-masing berukuran 10, 6, 8, dan rata-ratanya 145, 118, dan 162. Berapa rata-ratanya? Nah, di sini sudah ada caranya. Lalu selanjutnya median data tunggal. Untuk menentukan median dari data tunggal, terlebih dahulu kita harus mengetahui letak, posisi, atau median tersebut. Posisi median dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut. Nah, di sini sudah ada contohnya dan cara menjawabnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan mean, median, dan modus. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Kelebihannya itu adalah rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Lalu dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Dalam penghitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data, tidak peka terhadap penambahan jumlah data, variasinya paling stabil, cocok digunakan untuk data yang homogen. Kekurangannya itu sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili atau representatif. Tidak dapat digunakan untuk data kualitatif dan tidak cocok untuk data heterogen. Lalu selanjutnya ada median. Kelebihannya yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif, dan cocok untuk data heterogen. Lalu selanjutnya ada kekurangannya, tidak mempertimbangkan semua nilai data, kurang menggambarkan rata-rata populasi, peka terhadap penambahan jumlah data. Modus, kelebihannya yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kelemahannya, modus tidak selalu ada dalam satu set data. Kadang dalam satu set data terdapat 2 atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Kurang mempertimbangkan semua nilai dan peka terhadap penambahan jumlah data. Nah, lalu selanjutnya adalah simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, di sini sudah ada contoh soal dan cara menjawabnya. Lalu selanjutnya jangkauan atau rentang, range. Atau jangkauan adalah selisih antara data nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Di sini sudah ada cara menghitung dan cara menjawabnya. Cara penyelesaian perhitungan soal range yaitu ada angka 20 sampai 25. Cara menjawabnya itu data terbesar adalah 25 dan data terkecil adalah 17. Dengan demikian range atau jangkauannya adalah data terbesar
dikurang data terkecil, yaitu 25 dikurang 17 adalah 8. Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungan. Nah, di sini sudah ada contoh soal dan cara menjawabnya. Lalu selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap rata-ratanya. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan range. Kelebihan range sebagai suatu ukuran penyebaran data ialah dengan menggunakan range dalam waktu singkat kita dapat memperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang kita hadapi. Sedangkan kelemahannya, range akan sangat bergantung pada nilai-nilai ekstrimnya. Dengan kata lain, besar kecilnya range akan sangat ditentukan oleh nilai tertinggi dan terendah yang terdapat dalam data distribusinya. Dengan demikian, range sifatnya sangat labil dan kurang teliti. Range sebagai ukuran penyebaran data tidak memperhatikan distribusi yang terdapat dalam range itu sendiri, sehingga apabila diketahui hanya nilai tertinggi dan terendah saja, kita tidak akan tahu nilai-nilai yang didapat oleh setiap orang dari masing-masing tes yang dilalui. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan standar deviasi. Kelebihannya itu adalah yang pertama, kita dapat melakukan operasi aljabar dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pengambilan sampel daripada kebanyakan ukuran dispersi lainnya. Dimungkinkan untuk menghitung standar deviasi gabungan dari 2 atau lebih kelompok. Ini tidak mungkin dilakukan dengan tindakan lain apapun. Untuk membandingkan variabilitas 2 atau lebih distribusi, koefisien variasi dianggap paling tepat dan ini didasarkan pada standar deviasi patokan. Standar deviasi paling menonjol digunakan dalam pekerjaan statistik lebih lanjut, misalnya dalam menghitung kemiringan korelasi. Penggunaan dibuat dari standar deviasi. Standar deviasi adalah intisari dalam pengambilan sampel dan menyediakan unit pengukuran untuk distribusi normal. Sedangkan kelemahannya adalah deviasi rata-rata adalah jika nilai deviasi yang bertanda negatif sama besar dengan nilai deviasi yang bertanda positif, maka rata-rata yang merupakan penjumlahan akan sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.